Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Makassar sore ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar Pro 1 RRI Makassar. Saya Arti Alfiat yang menyapa Anda di kebersamaan kita sore hari ini di hari Sabtu ya, akhir pekan 26 Oktober 2024. Khususnya saat ini kita bersama di program acara peningkatan investasi. Dan kita akan membahas topik kita mendengar seputar generasi muda cerdas berinvestasi. Ini yang menarik ini, mengapa harus anak-anak muda sudah kenal investasi saat ini ya. Dan ada 3 narasumber kami mendengar yang sudah hadir bersama dengan kita. Yang pertama lewat via Zoom ini ada Pak Darwisman selaku Kepala Kantor OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Kita menyapa beliau. Assalamualaikum, selamat sore Pak Darwisman. Iya, Pak Darwisman. Baik, dan di studio Pro 1 RRI Makassar pendengar kami juga sudah bersama ini dengan Pak Amiruddin Muhidu, Deputi Direktur Kantor OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Assalamualaikum, selamat sore Pak Amiruddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak Amiruddin ya, Alhamdulillah. Semangat terus. Kemudian di studio juga pendengar kami sudah bersama dengan Pak Adrian Sayed selaku Asesor Lembaga Sertifikasi Profesi Industri Keuangan Pasar Modal Indonesia. Assalamualaikum, selamat sore Pak Adrian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore Mbak Arti. Semangat juga ya untuk mengedukasi masyarakat. Pastinya. Ya, khususnya pada para generasi muda ini. Dan kembali kita menyapa ini Pak Darwisman selaku Kepala Kantor OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Assalamualaikum, selamat sore Pak Darwisman. Iya. Pendengar Pro 1 RRI Makassar, kami informasikan juga ini di sela-sela kesibukan beliau ini Pak Darwisman masih menyempatkan untuk bersama dengan kita membahas seputar topik generasi muda cerdas dan berinvestasi ya. Kita kembali menyapa Pak Darwisman. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Arti dan pendengar RRI Pro 1 FM Makassar ya. Selamat sore ya. Baik Pak Darwisman, ini kan di sela-sela kesibukan Anda sebelum flight ya sebentar ya, mungkin di awal kebersamaan kita bisa menginformasikan dulu kepada pendengar kita, pendengar Pro 1 RRI Makassar, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan investasi itu sendiri supaya masyarakat akhirnya diarahkan untuk akhirnya mau berinvestasi begitu. Silakan Pak Darwisman. Iya, makasih ya Bu Arti. Jadi ini yang penting ya. Investasi itu adalah sebuah upaya ya yang dilakukan oleh masyarakat ya, oleh seseorang atau oleh individu untuk membelanjakan sejumlah uang atau sejumlah dana tertentu ya pada sesuatu aktivitas tertentu gitu ya, yang tentunya ini punya tujuan ya Mbak Arti ya. Tujuannya ialah untuk mendapatkan manfaat atau keuntungan di masa depan ya. Apa misalnya contoh konkretnya dalam kehidupan sehari-hari ya, investasi, dia bisa bangun pabrik gitu ya, dia bisa buka perkebunan ya, dia bisa beli properti gitu ya, dia bisa beli surat berharga misalnya saham, obligasi, reksadana, atau minimal ya kalau kita yang sering familiar misalnya dia punya uang dia depositokan gitu ya, atau dia beli logam mulia atau emas. Karena nanti kenapa jadi investasi? Karena beli logam mulia nanti harganya jadi naik, logam mulianya disimpan ya, sekian tahun nanti harganya terus menaik dan dia akan mendapat manfaat keuntungan. Nah, yang perlu diketahui jadi investasi ini penting ya, artinya buat masyarakat ya, karena dengan investasi ini untuk membangun kekayaan dalam jangka panjang ya, karena memang kita hidup ini kan memang butuh uang ya, butuh uang untuk masa depan. Nah, bagi para pegawai gitu ya, para pegawai apakah ASN maupun pegawai perusahaan atau apapun, ini penting untuk membangun kemandirian finansial di masa pensiun gitu ya. Nah, ini penting. Ini juga untuk mencapai tujuan keuangan lain ya, biar hidup di hari tuanya lebih damai, lebih enak. Nah, namun memang harus dipahami
Iya. bahwa tadi ya di samping ada manfaatnya, investasi ini juga tentu ada resikonya. Nah, yang pasti ingin saya sampaikan bahwa investasi ini memang hasilnya tidak dapat selalu dijamin ya. Bisa sukses, bisa mungkin ada yang juga yang tidak sukses. Itu Mbak Arti dan Nah, pendengar pada satu FM. kekayaan dalam jangka waktu yang panjang. Tetapi kalau kita merujuk kepada topik kita ini, Pak Darwisman, mengapa targetnya sekarang ini adalah generasi muda, dan generasi muda ini harus cerdas juga dalam berinvestasi, Pak Darwisman? Ya, tentunya satu ya, generasi muda ini adalah kalau di Sulawesi Selatan sendiri ada generasi milenial atau Gen Z ini hampir 50% ya, komposisi penduduk Sulsel yang sekarang 9,4 juta. Ini potensinya besar sekali, luar biasa ya. Ini adalah merupakan bonus demografi kita yang memang diharapkan generasi muda ini harus generasi muda yang cerdas keuangan, karena cerdas keuangan, literasi keuangan yang baik ini nanti Mbak Arti ya akan related dengan tingkat kemakmuran kesejahteraannya generasi muda itu, gitu ya. Nggak kebayang ya kalau seandainya generasi muda kita ini yang tadi katakanlah misalnya hampir 50% populasi kita tidak punya literasi keuangan, ya tentunya dia akan mengalami masalah untuk melakukan inklusi keuangan, sehingga dia tidak tahu kira-kira bagaimana untuk membangun masa depannya, ya, membangun kehidupannya lebih baik, membangun kemandirian finansialnya. Nah, ini banyak terjadi yang kita khawatirkan jangan sampai ini menjadi masa muda anak-anak generasi muda yang tidak produktif, yang kurang produktif, ya, yang kurang berkinerja, yang tentunya malah tidak memberikan kontribusi buat pembangunan ekonomi, pembangunan bangsa kita, atau pembangunan daerah, malah di sisi lain malah membebani. Nah, itu yang menurut saya ini penting sekali, Mbak. Ini yang menarik, Pak Darwisman, tadi yang Anda sampaikan, ketika kita berinvestasi ya, kadang ya kita dapat uang, kadang juga ada risikonya, dan yang paling penting di sini adalah literasi tentang keuangan itu sendiri nih, Pak Darwisman. Nah, mungkin bisa di-share juga kepada pendengar kita yang ingin berinvestasi atau masih pikir-pikir begitu melakukan investasi karena mungkin agak-agak ada kekhawatiran, ada keraguan. Sebenarnya apa saja begitu faktor utama yang harus dipahami di lingkungan masyarakat sebelum melakukan investasi itu sendiri, Pak Darwisman? Ya, yang pertama saya sampaikan tadi ya, investasi, kenapa orang mau berinvestasi? Ya, investasi ini tentunya untuk kemakmuran jangka panjang ya, kemakmuran masa depan. Apa? Karena tertarik dengan imbal hasil. Tapi jangan lupa ya, investasi itu juga berimplikasi di sisi yang sebelahnya atau menghadapi tingkat resiko. Hidup ini resiko, Bu Arti dan pendengar RRI ya. Saya berangkat dari sini ke bandara aja itu resiko di jalan tol ya. Sehingga resiko ini sesuatu yang wajib dipahami. Jadi setiap investor, apalagi para generasi muda yang menjadi investor milenial ini ya, atau calon-calon investor milenial ini harus punya sikap pemahaman resiko yang baik ya, karena kita pahami tidak ada satu produk pun ya, produk investasi pun yang cocok untuk setiap orang. Nah, itu pasti gitu ya. Nah, sehingga nanti kalau melihat itu ada 3 sih secara umum tipe masyarakat kita gitu ya, atau generasi muda terhadap investasi. Ada yang memang tipe yang berani resiko. Nah, ini yang namanya risk taker gitu. Ada yang ragu-ragu, kurang berani, ini namanya risk moderate gitu. Ada yang memang nggak mau menanggung resiko sama sekali ya. Ini yang namanya risk averse ya. Nah, tentunya kalau sesuatu yang pasti kan dalam prinsip itu high risk high return. Jadi kalau orang yang berani menanggung resiko yang tinggi, biasanya dalam teori bisnisnya itu dia akan mendapat return atau mendapat sukses. Nah, ini itu yang ingin saya sampaikan, sehingga kuncinya apa? Perlu investasi itu disesuaikan dengan profil resiko masing-masing ya. Saya punya uang sekian, saya ini termasuk orang yang mana nih? Orang yang berani nanggung resiko, atau yang sedang-sedang, atau yang memang sama sekali. Nah, jadi tentunya ini yang ini, karena banyak masyarakat kita itu serang kadang-kadang sering terjerumus ya, itu terjerembab, gagal karena hanya melihat yang manis-manis saja, hanya melihat yang untung-untungnya saja, tapi tidak memperhitungkan secara lebih komprehensif kira-kira resiko-resiko apa saja yang bakal dihadapi. Nah, ini yang perlu literasi keuangan ya kepada para masyarakat ya. Jadi benar-benar harus tepat mengambil keputusan, cermat ya, paham dengan literasi keuangan, sehingga akhirnya paham
inklusinya itu paham menggunakan produk-produk investasi yang cocok untuk untuk kehidupannya, kira-kira gitu. Baik. Berarti ya. Nah, Pak Darwisman tadi ini sudah menjelaskan kepada kita tipe-tipe yang ini ada di lingkungan masyarakat ya. Saya mau ke tempatnya Pak Adrian ini. Bagaimana Anda melihat sebenarnya adakah memang pembagian dari jenis-jenis investasi yang ada untuk ketiga tipe masyarakat yang ada saat ini begitu? Betul, makasih Mbak Arti. Tapi sebelumnya saya sapa dulu Ya. Pak Darwisman ya. Ya. Assalamualaikum Pak. Ya. Pak Salam Amir. Pak Adrian, Ya, Pak. apa kabar? Alhamdulillah sehat Pak. Dulu biasa kita sama-sama meeting di OJK dulu ya. Sekarang banyak kesibukan di luar. Baik. Iya Pak Adrian ya. Pak. Jadi terkait pertanyaan Mbak Arti terkait profil risiko ya. Jadi memang ya profil risiko itu memang sudah dimandatori dalam dunia investment. Yeah. Bahkan pada saat banyak rekan-rekan dari perbankan sekuritas yang pada saat melakukan asesmen kita tanya juga terkait itu, karena itu poin penting untuk menawarkan produk kepada klien nasabah. Nah ada 3 tadi seperti moderat ya atau agresif ya, dan juga ada yang ragu-ragu yang nggak begitu. mau ambil resiko ya. Misalnya yang agresif lah ya. Ketika seorang calon nasabah akan memulai investasi, biasanya kan di aplikasi itu ada simulasi kuesioner seperti itu. Karena sekarang kan sudah online semua Mbak ya. Yeah. Jadi dia bisa mengisi misalnya berapa tahun jangka waktu yang ingin ditempuh, terus berapa dana yang ingin diinvestasikan, terus berapa persen tingkat risiko. Secara computerized, sistem akan mengolah data tersebut lalu keluar secara otomatis nasabah tersebut termasuk nasabah apa. Yeah. Begitu pola kerjanya. Jadi kalau misalnya dia agresif berarti yang bersangkutan cocoknya kayak saham. Ya, saham kata anak-anak sekarang yang dan jantungnya 2 tuh. Nah, gitu. Karena saham kan naik turun fluktuatif tuh ya. Jadi kita bisa menawarkan mereka kepada saham ataupun reksadana saham yang dikelola oleh manajer investasi. Nah, masalahnya adalah tingkat literasi. Betul tadi yang Bapak sampaikan ya Pak Darwisman bahwa literasi itu penting. Karena beli saham berinvestasi bukan cuma sekedar beli, tapi ada analisis dalamnya. Misalnya relative valuation ya. Kalau untuk jelimetnya ya, untuk kita misalnya analis di capital market dan lain sebagainya, kita menghitung tuh rasio utang perusahaan, ROA-nya ya dan lain sebagainya. Sehingga kita bisa memutuskan bahwa perusahaan ini sehat apa enggak. Kalau sehat kita beli, ya misalnya saham Telkom, nggak apa-apa contoh aja ya saya sebutkan ya, misalnya keuntungannya sudah besar gitu kan, return on equity besar, tingkat utangnya juga rendah seperti itu kita recommended untuk beli. Tapi ada juga saham-saham istilahnya saham-saham gorengan. Nah ini yang harus kita literasi kepada masyarakat. Seperti apa itu Pak? Seperti khususnya kepada kaum Gen Z ya, kaum milenial. Kalau kaum kolonial sih seperti saya udah paham seperti itu. Jadi pertama gini, banyak anak-anak baru newbie ya, yang biasa dari tingkat jumlah penambahan individu SID ya, single penambahan nasabah di Indonesia, total jumlah nasabah saat ini sudah 13 juta nasabah di pasar modal gitu kan. Tapi itu kan masih 4,6% dari total jumlah penduduk. Nah, 57% itu dari kaum muda loh. Itu dia. Sayangnya kualitas mereka yang harus kita rapikan lagi. Karena kadang-kadang mereka suka beli saham-saham gorengan seperti itu. Saham-saham gorengan adalah saham-saham yang fundamental perusahaan itu nggak ketahuan, atau baru launching ya, baru IPO, terus digoreng-goreng naik, akhirnya naik. Pas dia kejar harga atas, harga sahamnya turun. Dan ini nggak tahu kapan lagi harus naik harga sahamnya. Akhirnya mereka gigit jari, mereka loss, rugi. Nah kalau sudah seperti itu mereka akan cerita kemana-mana, saham ini merugikan dan lain sebagainya. Bukan merugikan, tapi cara mereka yang belum educated dalam investment option gitu kan, dalam memilih evaluasi gitu. Jadi kita berikan edukasi seperti saat ini kita kerjasama dengan berbagai kampus di Makassar. Ada banyak kampus sekarang kita sudah jalin kerjasama. Kami sering melakukan sekolah pasar modal ya seperti itu. Kita ajar valuasi perusahaan yang sehat dan lain sebagainya. Karena jangan asal beli. Kalau beli perusahaan-perusahaan kurang sehat kan nanti buntung. Jadi harus perusahaan-perusahaan sehat. Karena memang long term investment period seperti tadi beliau katakan bahwa ini untuk jangka panjang. Berinvestasi itu enggak jangka pendek sebenarnya. Kalaupun Anda untung jangka pendek itu satu luck. Itu keberuntungan. Tapi sebenarnya long term. Kita menanam benih padi kan nggak langsung tumbuh. Ya, kita tunggu ada prosesnya. Ada proses. Kita buat mie instan aja kan nggak langsung dimakan kan? Dimasak dulu meskipun namanya mie instan seperti itu. Ada proses di situ. Nah itu dia.
Nah ini yang selalu kami berikan edukasi kepada masyarakat, khususnya kaum muda seperti itu. Apalagi kita kata bahwa bonus demografi di 2045 itu jumlah pemuda lebih besar tuh, jumlah angka tingkat yang bekerja ya, itu besar sekali. Jadi potensi untuk berinvestasi sekarang ataupun bekerja itu bukan cuma di sektor jadi PNS atau karyawan, enggak. Jadi investor pun bisa seperti Pak Lokeng Home gitu kan. Tapi kita harus tahu caranya ya seperti itu. Jadi nggak bisa langsung instan. Kalau ada dua tipikal seperti ada trader ya. Trader itu bisa langsung beli hari ini jual ntar sore gitu. Ada juga yang investor beli hari ini 6 bulan 1 tahun ke depan baru jual. Nah ini tipe pertama, ini untuk agresif. Tipe kedua adalah moderat. Moderat ini dia mau untung, tapi berani juga mengambil risiko, tapi sedikit. Abu-abu dia. Abu-abu dia. Baper gitu ya. Dia nggak berani banget gitu ya. Nah ini kalau seperti ini kita tawarkan produk seperti reksadana pendapatan tetap ya, di mana alokasi asetnya itu ke 80% di obligasi dan selebihnya di pasar uang ataupun saham. Ataupun kita tawarkan dia ke obligasi tok. Pemerintah setiap tahun, bahkan bukan setiap tahun, setiap bulan, berapa bulan kita departemen ini ya keuangan ya itu fiskal selalu menerbitkan obligasi negara, ORI, obligasi retail Indonesia yang ditujukan kepada masyarakat. Tujuannya adalah untuk pembangunan bangsa, APBN ya, budgeting. Satu sisi tujuannya untuk investasi bagi masyarakat. Nah itu dia. Kuponnya tadi kita udah sempat bahas ya, itu 6,3 sampai 6,5%. Itu masih di atas daripada deposito yang saat ini 2,5%. Apalagi penurunan suku bunga bakal lebih turun lagi. Nah itu dia. Ini untuk moderat. Nah untuk konservatif ada lagi kan, ada 3 tuh. Konservatif adalah mereka yang sangat hati-hati. Mau untung tidak mau rugi. Nah ini termasuk saya juga. Banyak orang di sana Pak Adrian. Kalau seperti ini kita tawarkan dia pasar uang, misalnya kalau perbankan deposito ya, atau reksadana pasar uang gitu, atau obligasi itu sendiri. Karena memang udah dijamin oleh negara APBN suku bunganya ya, bunganya itu dijamin. Jadi kesimpulannya dalam berinvestasi itu ada dua mindset seperti itu. Pertama ada capital growth dan ada capital generous gitu ya. Apa itu Pak? Capital growth itu orang berinvestasi tapi modalnya mau tumbuh. Itu cocok nih pasar saham untuk jangka panjang. Jadi kita beli saham, misalnya saham di harga 1.000, nanti jualnya di 5.000, 8.000, 10.000 untuk jangka panjang memang. Nah keuntungannya ada 2. Pertama selisih harga jual beli, kemudian adalah dividen. Sahamnya mau naik mau turun, setiap bagi dividen kita dapat dividen. Dan saya nikmati itu, alhamdulillah. Nah yang kedua adalah capital generous gitu. Dia mau berinvestasi tapi dia agak pasif. Artinya apa? Dia mengharapkan keuntungan lain, misalnya dividen aja. Meskipun harga saham turun, dividen tetap dapat. Atau obligasi dia dapat kupon atau bunga. Dia nggak terlalu peduli dengan pokok. Yang penting pokoknya aman. Dia itu mindsetnya pokoknya aman, nggak mau rugi, tapi dia dapat pendapatan pasif lainnya. Seperti itu Mbak. Iya, ada saham-saham gorengan ya. Betul. Tadi disampaikan ini. Ada pandangan lain Pak Amiruddin bagaimana dengan keberadaan OJK dengan melihat banyaknya investasi? Kalau kita lihat ke generasi muda ya, kalau ada viral sedikit saja ikut, tapi tanpa memikirkan resiko ke depannya. Pak Amiruddin. Iya, makasih Mbak Arti. Kalau kita lihat kecenderungan sekarang, memang ini yang memang menjadi perhatian utama kami itu tadi mungkin sudah disebut juga oleh beberapa narasumber sebelumnya mengenai tingkat literasi masyarakat. Nah, jadi kalau kita bicara tingkat literasi masyarakat ini kan kita bicara mengenai sudah seberapa jauh sih masyarakat kita ini memahami sektor keuangan itu sendiri. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh OJK, yang terakhir ini OJK bersama BPS, ternyata tingkat literasi keuangan kita itu masih 65%. Jadi masih banyak masyarakat kita yang belum cukup memiliki pemahaman yang memadai terkait dengan sektor keuangan. Nah inilah yang menjadi sasaran dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang memanfaatkan kelemahan yang ada di masyarakat kita itu. Jadi mereka menggunakan istilah-istilah yang seperti itu adalah sebuah investasi yang menguntungkan, tapi sebenarnya justru itu malah merugikan masyarakat kita. Nah makanya kalau di OJK sendiri ini sudah menjadi program yang kami benar-benar jadi perhatian dari OJK, dan kami dorong juga kepada lembaga jasa keuangan dan stakeholders terkait untuk terus-menerus dan tak bosan-bosannya melakukan kegiatan di dalam rangka meningkatkan tadi tingkat literasi masyarakat.
supaya masyarakat ini memiliki pengetahuan yang lebih memadai lagi. Iya. Itu dari sisi preventif. Selain dari sisi preventif, OJK juga bersama berbagai stakeholders lainnya itu membentuk yang namanya Satuan Tugas Penanganan Aktivitas Keuangan Ilegal. Oh iya. Di situ berhimpun sekitar 16 kementerian dan lembaga. Nah, di dalam sini kami berkoordinasi untuk mengambil tindakan terhadap aktivitas-aktivitas keuangan tadi yang berpotensi merugikan masyarakat. Lebih kepada pengawasan gitu ya Pak ya? Kami di situ sifatnya melakukan pemantauan, kemudian juga menerima laporan pengaduan masyarakat. Kalau ada indikasi penawaran-penawaran investasi yang berpotensi merugikan masyarakat, nah itu akan diambil tindakan tegas, dan bagaimana nanti tindakannya tergantung nanti dari jenis yang ditawarkan itu ini menjadi kewenangan siapa nih. Kalau ternyata itu menjadi kewenangan aparat penegak hukum, tentunya kami serahkan kepada aparat penegak hukum yang akan menindaklanjutinya lebih jauh, termasuk kalau penawarannya menggunakan sarana-sarana sarana-sarana teknologi informasi. Nah, itu kami biasanya menyerahkan juga ke Kementerian Informasi dan Komunikasi untuk melakukan pemblokiran terhadap situs-situs ataupun aplikasi-aplikasi yang masih menawarkan tadi investasi-investasi yang ditengarai bisa merugikan masyarakat. Iya, dan OJK hadir di situ ya. Dan benar. Pak Amiruddin, saya ke tempatnya Pak Darwisman. Pak Darwisman, ini kan tadi juga Pak Adrian sudah menyampaikan ada beberapa jenis investasi dari ketiga tipe-tipe tadi yang Pak Darwisman sudah jelaskan kepada pendengar kita. Nah, kalau di OJK sendiri nih Pak Darwisman, apa saja instrumen investasi yang dapat dipertimbangkan sebagai pilihan yang cukup untuk diminati saat ini, dan yang penting tadi tetap terpantau begitu ya dan tidak merugikan masyarakat ya, tadi disampaikan juga oleh Pak Amiruddin. Pak Darwisman. Iya, makasih ya Bu Arti ya. Ini jadi dari data yang kami rilis ya, ini ada misalnya salah satu referensi yang mungkin ini yang tadi juga sempat Pak Ardian sampaikan, ini ke pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan misalnya memiliki yang namanya media keuangan ya. Nah, itu merilis ya beberapa instrumen ya, ada sebuah kajian dan rilis beberapa investasi yang memang paling banyak diminati ya atau mendapat preferensi dari masyarakat kita di Indonesia ya. Mungkin ini juga di Sulawesi Selatan. Yang pertama tentunya adalah logam mulia tadi ya. Logam mulia ya. Ya, kenapa ini? Nah, ini yang kata Pak Ardian tadi, ini termasuk yang tadi masyarakat yang pengen beli ini resikonya kecil, mungkin tidak ada resikonya tapi harga emasnya akan naik terus gitu ya. Kemudian juga kalau dia butuh bisa dijual kapanpun, misalnya dia bisa kapanpun ke Somba Opu, bisa jual ini, dia biasa dapat duit, tapi dengan minimal harganya tidak turun, bahkan tapi cenderung harganya naik. Nah, ini yang emas ya. Nah, ini. Kemudian ada juga properti. Nah, properti ini juga menarik ya. Properti ini menarik karena kenapa? Karena kalau seandainya ini pas pilihannya ya, punya alokasi dana yang memadai, kemudian di tempat yang prospek bagus ya, berkembang ya, ini bisa tadi dapat memberikan nilai tambah yang besar ya. Misalnya waktu tadi konkretnya beli properti hari ini 1 meter persegi itu 100.000, kita diamkan misalnya tanah itu 5 tahun ke depan menjadi 1 meter persegi 1 juta misalnya gitu ya, naik 10 kali lipat. Nah, dengan selama 60 bulan misalnya 5 tahun. Jadi kalau dulu kita belinya hanya investasi 1 miliar, 5 tahun ke depan nggak diapa-apain itu tanah misalnya, belum kita apa-apain kita sudah dapat tadi keuntungan sampai uang kita menjadi 10 miliar. Nah, itu properti menarik. Tapi ini juga harus dilihat tadi beberapa pertimbangan yang bukan tidak bersengketa dia, kemudian juga di tempat lokasi yang strategis, tidak banjir, bukan di tempat bencana, di daerah-daerah, apalagi kalau di daerah perkotaan ya, Jakarta misalnya atau Makassar lah, tentunya ini daerah yang berkembang dan biasanya harga properti itu naik. Deposito, nah ini tadi sudah dijelaskan Pak Ardian, yang tidak mau rugi tadi, yang pengen tetap aman tapi dapat untung, walaupun untungnya nggak gede ya Pak Ardian tadi hanya 2,5% misalnya atau 3% ya, ini deposito. Kemudian juga saham. Nah, saham ini tadi sudah dijelaskan Pak Ardian, ini yang memang paling populer ya, dan tentunya kalau saham ini kan bukti kepemilikan ya di sebuah perusahaan.
tentunya ada return investasi, ya dividen. Dan yang terpenting lagi, karena ini jangka panjang pertumbuhan nilai saham tadi. Kalau beli saham misalnya harga Rp500 per lembar, berapa tahun ke depan jadi 5.000 per lembar, ya tentunya naik lagi kekayaannya 10 kali. Reksadana ini juga banyak, kemudian juga ada surat utang, obligasi, dan sebagainya. Jadi yang obligasi ini termasuk yang tadi menarik ya, ada yang juga syariah sukuk ya, karena ini dijamin oleh pemerintah Republik Indonesia. Suku bunganya atau kuponnya itu di atas suku bunga deposito dan sebagainya. Itu kira-kira. Baik, Pak Darwisman, ini mungkin sudah ada panggilan begitu ya. Iya, baik. Terima kasih. Namun terima kasih sudah bersama dengan Prosatera di Makassar. Hati-hati ini ya, tiba dengan selamat Pak Darwisman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Arti, makasih Pak Ardian, Pak Amir. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak. Pendengar RRI Pro 1 MM Makassar. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita sudah bersama tadi dengan Pak Darwisman, Kepala Kantor OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat ya. Namun saat ini kita masih bersama juga dengan Pak Adrian selaku Asesor Lembaga Sertifikasi Profesi Industri Keuangan Pasar Modal Indonesia, dan juga Pak Amiruddin Muhidu, Deputi Direktur Kantor OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Ini kan tadi saya ke tempatnya Pak Amiruddin dulu. Tadi sempat dijelaskan oleh Pak Darwisman ini apa-apa saja begitu jenis-jenis investasi yang ada dalam pengawasan OJK. Tetapi yang penting juga ini bahwa kita juga perlu mengantisipasi diri ketika ada penawaran investasi yang menarik begitu ya. Kan ada banyak ya investasi ke sini nanti dapat untung segini ya. Tapi ada hal-hal yang harus kita juga waspadai. Jangan sampai ketika ada janji dengan keuntungan yang besar dan kita langsung tertarik, tetapi yang paling penting adalah ada poin-poin tertentu yang harus diwaspadai gitu ya Pak Amiruddin. Jangan asal terima investasi sekali, kemudian rugi, nangis. Iya. Gimana nih Pak Amiruddin? Iya, memang secara sederhana kami di OJK itu mau mencoba memberikan tadi ya, balik lagi kita bicara tingkat literasi yang rendah tadi, kita ingin meningkatkan pemahaman masyarakat. Tentunya kita ingin coba menjelaskan ke masyarakat dengan bahasa-bahasa yang simpel. Nah, untuk memsimplifikasi itu kami biasanya di dalam berbagai kesempatan berkomunikasi dengan masyarakat, baik dalam bentuk edukasi ataupun pelatihan ataupun bentuk-bentuk lainnya. Itu kita coba simplifikasi kepada masyarakat ketika ingin berinvestasi. Ada dua hal yang harus dilihat. Kami kalau uang kan 3D ya, dilihat, diraba, diterawangkan untuk mengetahui keaslian rupiah kan. Nah, kalau untuk investasi kami biasanya itu menggunakan 2L, perhatikan 2L. Apa itu 2L? Yang pertama legal. Nah, ketika bicara legal ini kami mendorong masyarakat ketika mendapat penawaran investasi dari siapapun untuk tak lupa mengecek terlebih dahulu apakah perusahaan yang menawarkan investasi ini memiliki legalitas usaha atau memiliki izin usaha yang memang dikeluarkan oleh lembaga resmi yang ada di Indonesia. Jadi itu harus dipastikan karena beberapa kali juga terjadi di lapangan kami menemukan ketika kami sudah menanyakan ke masyarakat, ini sudah dicek legalitasnya. Oh ya ada Pak, legal, ada izin. Coba lihat, ditunjukkan sertifikat izin usaha dari Swiss misalnya atau dari negara antah berantah sana. Nah, itu yang selalu kami ingatkan ke masyarakat ataupun kepada stakeholders supaya masyarakat ini paham bahwa ketika bicara legal atau izin, pastikan bahwa izin itu adalah yang keluarkan adalah otoritas ataupun lembaga negara yang memang bilang bahwa ini boleh beroperasi di Indonesia, boleh menawarkan investasi di Indonesia. Jadi memang secara spesifik harus jelas bahwa itu investasi yang dibolehkan di Indonesia. Itu yang pertama ketika kita bicara tadi, yang pertama legal. Kemudian yang kedua logis. Legal dan logis. Legal dan logis. Nah, itu supaya mudah diingat. Ketika kita bicara logis, nah ini kita mengingatkan, mungkin tadi Pak Adrian kan dengan keahliannya demikian tinggi bisa bicara analisis investasi segala macam. Ternyata ketika kita bertemu masyarakat kita masih banyak yang belum terlalu paham bagaimana cara menganalisis risiko dengan baik, menganalisis imbal hasil atau return dari investasi itu dengan baik. Di masyarakat kita itu
untuk melihat kewajaran dari suatu investasi saja masih banyak mereka masih kebingungan seperti itu. Nah, makanya tadi yang kedua kami bicara harus logis. Sederhananya adalah coba lihat ada enggak usaha-usaha lain yang bisa memberikan imbal hasil yang setara. Iya. Gitu. Ketika imbal hasil yang ditawarkan itu sudah sangat tinggi, berkali-kali lipat dari investasi-investasi yang ada di sekitar kita, tentunya ini sudah bisa dikatakan ini tidak logis, tidak wajar. Nah, ini kami ingatkan masyarakat, ketika dapat penawaran yang tidak logis atau tidak wajar tadi, jangan buru-buru berinvestasi di situ. Sebaiknya dihindari. Tapi kalau tetap tertarik, harus mencari orang yang bisa dimintai pendapat, dimintai pikiran bahwa apakah ini cukup aman atau tidak. Paling tidak bisa hubungi kami di OJK. Kami juga siap melayani pertanyaan-pertanyaan masyarakat terkait apakah ini legal, apakah ini logis. Kami akan selalu membantu masyarakat kita gitu. Nah, kalau di daerah-daerah kami sih biasanya mengarahkan, karena kami di OJK itu di seluruh kabupaten kota itu kami juga membentuk yang namanya tim percepatan akses keuangan daerah. Oh iya. Jadi di setiap kabupaten kota bagian ekonomi itulah yang bisa paling tidak menjadi pintu pertama mereka bertanya kalau misalnya ketika mau menghubungi ke OJK mungkin yang jaraknya relatif jauh, bisa di sana nanti dari bagian ekonomi yang bisa mengkonfirmasi ke kami bisa memberikan penjelasan lebih detail terkait dengan investasi yang coba ditawarkan kepada masyarakat kita di daerah. Jangan sampai Mungkin karena gitu. namanya keren gitu ya dari negara apa gitu, tertarik saya. Nah, saya mau ke temannya Pak Adrian. Cara menganalisis dengan baik, kan banyak masyarakat yang mudah terjerumus begitu, tergiur, tergoda dengan keuntungan yang luar biasa. Nah, bagaimana Anda melihat keberadaan dari sumber daya manusia itu sendiri, SDM-nya ya begitu di bidang investasi, Pak Adrian? Baik, makasih Mbak Arti. Tadi saya tertarik dengan yang dijelaskan Pak Darwisman dan juga Pak Amiruddin gitu kan. Jadi lagi-lagi itu memang logis, harus logis di situ. Tapi karena kalau orang berbicara terkait dana, duit, itu kadang-kadang hilang logisnya mereka. Benar. Apapun titelnya mereka, mau profesor, dokter, kalau dia dihadapkan dengan nilai, logisnya akan berfungsi. Nah, itu dia. Jadi bagaimana untuk mengukur logis itu? Pertama tadi udah disinggung oleh Bapak. Jadi pertama itu nilai. Biasanya ada imbal hasil yang ditawarkan oleh oknum-oknum khususnya di daerah. Karena kebanyakan banyak kejadian daerah nih, investasi bodong. Menawarkan return itu sekitar 20% per bulan. Oke. Tidak tanggung-tanggung. Iya. Sedangkan di pasar modal aja susah untuk 20%. Setahun mungkin bisa di saham ya. Nah, tapi ketika kami nanya mereka, itu underlying asetnya di mana, di manage gitu kan, dikelola di mana gitu kan, mereka nggak bisa menjawab. Mereka nggak bisa jawab. Bapak, kalau misalnya di saham kan, kalau reksadana kan alokasi aset di saham atau di pasar uang, obligasi gitu kan, dan lain sebagainya. Kalau mereka nggak bisa jawab, dia akan gagap gitu kan. Tapi dia bisa menjanjikan. Nah, ini skema Ponzi ya Pak ya, kan nggak salah ya gitu ya. Member biasa seperti itu. Jadi orang pertama yang sudah untung pertama gitu. Kemudian orang belakangan yang terakhir itu yang buntung. Nah, ini ciri khasnya, menjanjikan return yang tinggi tapi mereka nggak bisa menyebutkan di mana dana tersebut dikelola. Itu pertama. Yang kedua, tadi sedikit juga saya melanjutkan dari Pak Darwisman, saya tertarik dengan emas. Ya, tadi emas itu ya. Emas itu, Mbak, dari tahun 1980-an harganya 70.000 per gram. Saat ini kalau kita ke Somba Opu meminjam kalimat Bapak tadi, ya, itu 1.500.000. Jadi sekitar kurang lebih 2.000% kenaikan emas itu. Nah, memang untuk jangka panjang gitu kan. Kenapa emas bisa seperti itu? Jadi emas ini termasuk dengan traditional investment. Tradisional karena nenek kita, orang tua kita masih investasi emas ya. Investasi modern kayak saham, ya, reksadana, obligasi dan lain sebagainya. Emasnya terbukti memang resilience terhadap perubahan ekonomi. Apalagi jika terjadi kondisi yang tidak mengenakan. Apa itu contohnya sekarang geopolitik di Timur Tengah. Nah, emas itu semakin kacau dunia ini, semakin tinggi harganya. Dan dia all time high 1-2 hari ke belakang ini dia menyentuh 2.750 US per troy ounce gitu kan. Itu dia. Dari rendah-rendahnya itu sekarang 2.750 per troy ounce. Dan itu semakin naik. Kenapa dia akan menjadi hedging, lindung nilai, lindung aset. Ketika ekonomi dikhawatirkan terjadi apa-apa, perang dunia ketiga dan lain sebagainya, harga emas akan naik. Itu dia. Selain itu juga didukung oleh keputusan The Fed, Bank Sentral Amerika untuk menurunkan suku bunga. Karena The Fed sudah nurunin suku bunga dari 5,5 ke 5%.
Karena secara teori ekonomi, ketika suku bunga diturunkan, maka rate dolar itu akan melemah terhadap mata uang lain. Sedangkan kita kata bahwa transaksi emas dunia itu dalam dolar, gitu kan. Nah, ketika dolar melemah, maka harga emas semakin naik tuh. Banyak yang beli, lagi murah nih dolar, kita beli aja. Jadi ada 2 trigger emas ini. Pertama, geopolitik dan juga kurs dolar yang melemah. Nah, itu dia. Kemudian terkait tadi pertanyaan Mbak Arti, apa tadi Mbak Arti bisa soal sumber daya manusia. Sumber daya ini manusia. Kan penting menjawab juga dari Pak Amiruddin begitu ya. Baik, Mbak Arti. Jadi supaya tidak mudah dibodoh-bodohi ya, tidak sekali. mudah tergoda begitu. Kebetulan saya sebagai asesor di Lembaga Sertifikasi Profesi Industri Keuangan Pasar Modal Indonesia. Jadi kami bekerja berdasarkan mandat amanah dari Otoritas Jasa Keuangan ya, dan juga lembaga sertifikasi untuk melaksanakan asesmen sesuai aturan terbaru SKKNI nomor 20 tahun 2024. Itu sudah berlaku Agustus kemarin, September Agustus itu semua pelaku industri baik di sektor keuangan ya, perbankan, pasar modal, bahkan asuransi pun dana pensiun itu harus mengikuti asesmen sertifikasi yang pada umumnya adalah wakil perantara pedagang efek ya untuk transaksi saham. Itu disingkat WPPE. Ada juga wakil manajer investasi. Ini biasanya pesertanya banyak dari dana pensiun ya, atau aset manajemen. Kemudian ada juga wakil penjual reksadana (WAPR), dan ada juga wakil penjamin emisi bagi perusahaan yang mau go public. Nah, secara khusus kita fokus kepada wakil perantara pedagang efek. Di Makassar sendiri, alhamdulillah, insya Allah Pak, minggu depan itu adalah launching pertama asesmen di Makassar. Oh begitu. Iya, dan saya sendiri sebagai asesornya. Alhamdulillah sekali, karena selama ini rekan-rekan di Makassar itu agak mengeluh karena harus ke Jakarta. Ke Jakarta itu kosnya lagi, pulang balik aja udah berapa juta. Sekarang gampang ya, wilayah Makassar. Stay 1-2 hari ya kurang 4-5 juta harus ke Jakarta. Sekarang nggak perlu kos, bisa dilaksanakan di Makassar. Dan kebetulan LSP IKEPAMI ini adalah anak usaha dari Bursa Efek Indonesia dan Teachme, jadi kami bisa melaksanakan asesmen di setiap kantor perwakilan bursa di seluruh Indonesia. Alhamdulillah minggu kemarin saya juga ke Surabaya membantu asesmen di sana, dan bulan depan mungkin ke Pontianak ya, Banjarmasin, karena begitu banyak animo masyarakat yang selama ini mau ujian tapi terkendala. Nah, sekarang kita bisa visit atau bisa mereka mendaftar ke IKEPAMI dan bisa dilaksanakan di daerah, jadi nggak perlu keluar lagi. Nah, kenapa pentingnya? Apa pentingnya? Sangat tepat, karena perbankan asal just to know, perbankan saat ini bukan saja menjual deposito dan tabungan, tapi mereka sudah gencar masif masuk ke investasi. Ini adalah rival perusahaan-perusahaan investasi termasuk sekuritas. Dulu sekuritas yang cuma jual saham, obligasi, sekarang enggak. Teman-teman kita di perbankan sudah sangat masif bergerak di situ. Ya, mereka menjual reksadana dengan berbagai jenis reksadana, pendapatan tetap, pasar uang, saham, campuran dan proteksi. Mereka menjual obligasi retail Indonesia, sukuk dan lain sebagainya. Ya, mereka ini adalah orang-orang industri pasar modal yang sudah masuk ke wealth management. Jadi mereka menawarkan produk investasi. Nah, kalau mereka bisa, sebelum mereka menjual produk tersebut, mereka harus punya lisensi yang dipersyaratkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Agar apa? Agar nggak salah merekomendasikan. Jangan sampai tadi yang profil risiko moderat kita arahkan ke beli reksadana saham. Ya kan, ini bisa merugikan nih orang lain. Aduh, saya maunya yang aman, tapi kok saya beli yang beresiko. Nah, seperti itu Mbak Arti kurang lebih. Oke, ini tadi yang menarik dari Pak Adrian ini, Pak Amiruddin, bahwa salah satu ciri khasnya itu ketika pemikiran legal dan logisnya itu gagap ya. Betul. Ada satu kata tadi, ada ciri khas lainnya begitu yang menjadi edukasi juga kepada masyarakat. Selain gagap, ini apa saja yang mereka harus waspadai, Pak Amiruddin? Iya, jadi tadi yang saya sampaikan yang terkait legal dan logis itu kan untuk simplifikasi aja ya, untuk masyarakat-masyarakat kita yang kami melihat itu ternyata masih kemampuan pemahaman terhadap sektor keuangan yang masih rendah. Iya, benar. Nah, itu untuk yang di level bawah. Tapi ketika mereka sudah punya kemampuan atau pemahaman yang lebih tinggi lagi, nah itu tadi mereka sudah bisa, harusnya, artinya mereka ini sudah bisa mengetahui yang mana sih investasi yang memang benar-benar itu harus dihindari dan yang tidak. Ketika mereka sudah paham mengenai itu, makanya mereka bisa masuk ke step yang berikutnya. Mereka berarti sudah paham bahwa kalau tidak legal, tidak logis, dihindari sekarang. Berarti mereka harus berinvestasi ke tempat-tempat yang memang legal dan logis. Nah, ketika mereka memilih investasi yang legal dan logis tadi, nah itu masuklah ke dalam tahap tadi mungkin yang banyak sekali dijelaskan oleh Pak Adrian.
bagaimana dengan selera risiko bagi dia itu, gitu kan? Apakah dia termasuk orang yang mungkin tadi Pak Darisman juga sudah jelaskan di awal, apakah dia ini termasuk tipe orang yang agak khawatir atau mungkin merasa dia belum bisa mengetahui, menganalisis dengan baik risiko yang ada di dalam suatu produk investasi atau tidak. Nah, itu mereka cenderungnya akan mengambil portofolio investasi yang memang tanpa risiko. Mungkin tadi sudah disampaikan main juga, aman ya. main aman. Ada beberapa itu yang memang tanpa risiko. Yang sederhananya mungkin ya tadi deposito atau mungkin emas, atau mungkin ketika mau beli surat berharga juga mungkin bisa ke reksadana pendapatan tetap dan lain-lain gitu kan, atau mungkin yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti itu yang memang tanpa risiko. Nah, kalau mereka sudah punya kemampuan analisis lagi yang lebih meningkat, nah mereka akan bisa mengukur lagi risiko yang lebih baik lagi kan. Nah, mungkin mereka akan lebih berani untuk memilih investasi-investasi yang tingkat risikonya sedikit lebih tinggi. Namun dengan tentunya yang namanya high risk kan high return kan. Ketika tingkat risikonya lebih tinggi lagi, berarti mereka tentunya punya harapan akan mendapatkan return ataupun imbal hasil yang lebih tinggi. Dan begitulah seterusnya. Nah, Pak Amiruddin, tadi juga dijelaskan oleh Pak Adrian, begitu banyak investasi bodong yang kadang menggiurkan ya, banyak keuangan-keuangan ilegal. Lantas bagaimana ini peran OJK dalam melindungi masyarakat dari keuangan ilegal tersebut, Pak Amiruddin? Iya. Yang pertama tentunya tadi ya, kita terus-menerus tak henti-hentinya memberikan edukasi kepada masyarakat supaya masyarakat makin paham dan bisa mengenali yang mana sih yang legal dan ilegal gitu. Dan memang kalau kita lihat tren yang ada saat ini sebenarnya kan isu mengenai legal dan ilegal itu kan karena memang kebanyakan sekarang sudah terjadi di masyarakat. Iya, ada banyak ya Pak ya. Ada banyak yang terjadi. Kalau investasi ilegal kan mungkin dari dulu. Kalau di Sulawesi Selatan seingat saya di sekitar tahun 90-an itu ada yang namanya Kospin waktu itu yang memang cara kerjanya tadi skema Ponzi yang member get member yang masuk pertama ini ya beruntung lah dia itu. Hanya celakanya ternyata tidak sesederhana itu. Yang masuk pertama dapat untung, untungnya ditanamkan lagi. Jadi sebenarnya muter-muter di situ saja yang sebenarnya akhirnya pada ujungnya juga ternyata banyak juga yang walaupun masuk pertama rugi juga, tapi ada juga sih yang sudah menikmati keuntungan itu. Nah, kemudian yang berikutnya terkait dengan mohon maaf tadi bisa diulangi lagi. Seputar investasi yang ilegal, aktivitas ilegal misalnya pinjol ini juga masuk di dalamnya ya, judi online. Nah, itu gitu. contoh untuk yang investasi ilegal dan makin kesini investasi ilegal itu ternyata bentuknya berbagai macam. Kalau dulu kita hanya bicara investasi uang dan sebagainya, sekarang modelnya berbagai macam. Ada juga yang mungkin beberapa waktu yang lalu termasuk di Sulawesi Selatan juga terjadi yang bentuknya itu umrah gitu ya, untuk umrah. Sebenarnya kalau orang yang paham keuangan itu dengan mudah mereka akan memahami bahwa ini termasuk salah satu jenis investasi yang mengkamuflasikan diri ini seolah-olah ini adalah travel umrah. Sebagai contoh ya, dulu kan kita paham untuk biaya umrah itu mungkin sekitar antara 25 sampai 30 juta sekali berangkat per orang. Tapi mereka berani menawarkan hanya dengan harga 10 juta. Dengan jangka waktu 1 tahun mereka sudah bisa berangkat umroh. Kalau dalam hitung-hitungan keuangan artinya kan berarti dalam waktu 1 tahun maka dana tadi sudah meningkat menjadi sekitar 100 ataupun sampai dengan 150% seperti itu. Nah, ini kan termasuk jenis investasi juga yang dalam kategori tadi di awal saya sampaikan yang termasuk yang tidak logis karena memang tidak wajar peningkatan investasinya seperti itu. Nah, yang terakhir ini juga kami menemukan yang mereka itu menawarkan investasi dengan model kerja paruh waktu, gitu. Katanya melalui install suatu aplikasi tertentu, di situ masyarakat kita ini bisa mendapatkan penghasilan dari pekerjaan yang ditawarkan. Jadi banyak tuh Pak. Cukup dengan like atau menonton konten dan lain sebagainya. Bermain game ya. Betul. Di awal-awal itu sebenarnya terlihat seperti beruntung masyarakat karena belum ada deposit di dalamnya. Tapi ketika sekali 2 kali, selanjutnya diminta harus ikut deposit dulu. Kalau yang kami temukan waktu itu di Kabupaten Bantaeng, Bulukumba dan Selayar itu MSL
APL gitu namanya. Nah itu yaitu modelnya kerja paruh waktu. Ya. Nah masyarakat setelah sekali dapat mungkin dipancing dengan uang 50.000 rupiah katanya gajinya. Ya. Berikutnya ketika mereka mau kembali lagi like ataupun menonton suatu konten yang diberikan, mereka diminta harus mengikuti program dulu, dikasih pilihan istilahnya dulu P1 sampai P8. P1 dengan deposit sekitar 200-an ribu, P8 sampai dengan ratusan juta seperti itu. Dan ternyata banyak masyarakat juga. Nah, yang seperti itu kan akhirnya kami coba edukasi ke masyarakat supaya mereka paham. Selain itu juga kan kalau kita lihat yang saat-saat ini juga kan yang marak juga, malah sekarang yang lagi benar-benar kita mungkin termasuk pemerintah juga terus mendengungkan untuk hindari judi online. Nah itu juga yang banyak membuat masyarakat kita mengalami kerugian karena ternyata memang iklannya ini sedemikian masifnya juga di dalam handphone kita. Nah hal ini untuk menghindari itu tentunya tadi ya mungkin yang sebagaimana saya sempat jelaskan di awal, ternyata memang masyarakat kita ini pemahamannya itu masih cukup rendah. Nah inilah terus kita coba berikan edukasi masyarakat supaya mereka punya tingkat pemahaman yang lebih memadai lagi. Dan tentu saja ya tadi tak henti-hentinya kita ingatkan ya 2L tadi, legal dan logis. Ya semasif mungkin lah kami coba itu memasukkan ke dalam pikiran masyarakat kita supaya mereka yang sederhana dulu dah, legal dan logis sebelum kita bicara masuk mungkin ke tahapan yang lebih tinggi tadi yang seperti sudah dijelaskan Pak Adrian untuk orang-orang yang memang sudah punya pemahaman tapi ingin meningkatkan imbal hasilnya dari investasi yang memang legal dan logis tadi ya mungkin kita akan lihat. Ini akhirnya membuka wawasan pendengar, termasuk saya ini seputar edukasi tadi ya. Banyak yang mudah tergiur 50 ribuan ikut begitu nonton, searching kan ada banyak sekarang ya. Terlebih Pak Adrian, mungkin dari tantangan dari Anda sendiri melihat ini Pak Adrian seperti apa di saat ini untuk setiap investasi yang dilakukan. Apakah mungkin bisa dijelaskan juga seputar pasar modal begitu ada kaitannya Pak Adrian? Ya, makasih Mbak Arti. Jadi sedikit saya singgung pasar modal ya. Last update kemarin itu perdagangan kita, indeks kita IHSG itu di level 7.600, sempat menyentuh level 7.900 di hampir sebulan yang lalu. Kemudian koreksi lagi, terjadi capital outflow di mana investor asing banyak keluar karena saham-saham perbankan lagi turun. Itu terkait regulasi juga ada hubungannya di situ. Kemudian saya tertarik sebenarnya untuk membahas investasi karena investasi ini banyak peluang yang bisa menyebabkan orang itu terjerumus. Jadi banyak pelaku di luar sana, oknum sana yang meng-create suatu model investasi itu berdasarkan karena sifat dasar manusia yang rakus. Itu saja. Tidak bisa dipungkiri ya Pak Adrian. Bisa itu seperti judi online. Ya. Orang mereka tahu bahwa manusia itu mau untung besar-besar, mau cepat-cepat. Padahal investasi itu adalah pertumbuhan. Dalam konsep investasi ada namanya TOM, time value of money, gitu kan. Uang itu punya nilai, nilai waktu. Seperti tadi saya contohkan di tahun 1980, 70.000 kita bisa beli emas 1 gram. Sekarang 70.000 dapat apa? Dapat 1 dus Indomie. Nah, kebetulan saya pernah beli 1 begitu ya. Sekarang harus merogoh kocek sampai 1.500.000. Kenapa kita berinvestasi adalah untuk mengalahkan tingkat inflasi yang terjadi. Itu dia. Inflasi yang terus naik, harga-harga naik. Kalau tidak dibarengi dengan upaya investasi dari kita, maka kita akan tergerus atau tertindas oleh inflasi itu sendiri. Nah seperti itu. Katakanlah misalnya contoh, deposito seiring penurunan suku bunga pasti akan turun lagi nih dari 3% ke 2,5 kurang lebih. Nah kalau kita katakanlah kita range-nya 3%. Nah kita harus punya aset investasi yang bisa memberikan return di atas 3%. Kalau kita cuma 3% saja, mau maaf kalau kita naruh deposito, maka kita akan kembali modal. Iya, benar. Iya kan? Kamu kembali modal. Untuk orang yang pernah berdeposito pasti tahu ini. Banyak teman-teman, wah saya cuma dapat bunganya sekian, potong pajak. Nah, di deposito pajak PPH itu, PPH-nya itu 20% ya untuk deposito, gitu kan. Nah, kalau kita berinvestasi di pasar modal, pajak dividen ya itu sekitar 10%. Kalau kita di reksadana itu no pajak, no tax. Sama dengan obligasi Indon atau Indois, obligasi surat utang negara berdominasi dolar gitu kan. Nah,
Ketika inflasi katakanlah di pasar di saham gitu kan, di saham bisa kasih 10 sampai 12%, maksimal 20% setahun. Kalau sahamnya saham bagus, lagi-lagi edukasi literasi yang perlu ini. Itu dia. Kalau kita mendapat katakanlah 15% setahun, berarti inflasinya dikalahkan dong. Iya. Ya, pertanyaannya, kalau saham yang kita beli turun atau malah delisting, dihapus dari bursa, kita malah terinjak oleh inflasi. Itu kan. Jadi jangan cuma inflasi tapi edukasi, literasi yang perlu. Seperti itu. Ya, ini perbincangan kita menarik ya. Tidak terasa dari jam 4 sore kita mulai sudah berada di akhir acara nih. Saya mau ke temannya Pak Adrian dulu yang terakhir. Ada yang ingin disampaikan kepada para pelaku investasi atau investor, anak-anak muda di luar sana, semacam rekomendasi untuk investor pemula yang ingin berinvestasi begitu ya, Pak Adrian, silakan. Ya. Mungkin ini closing statement juga ya. Jadi pesan saya kepada teman-teman, adik-adik semua yang di luar sana, mahasiswa yang baru belajar pasar modal ataupun siapapun mereka. Pertama, kenali produknya, kenali perusahaannya. Ya. Anda membeli saham atau efek apapun itu, kalau Anda mengenal produknya, mengenal barangnya, Anda akan tahu produknya itu akan dibutuhkan apa enggak. Ya, misalnya kita beli salah satu perusahaan, kodenya XXS gitu kan, produknya adalah pulsa atau kuota. Misalnya Telkom, saya sebutkan sebagai contoh gitu kan. Di saat terjadi COVID-19, Telkom itu malah untung saat perusahaan lain gulung tikar. Kenapa orang banyak butuh kuota gitu kan? Jadi di saat resilience produknya selalu dibutuhkan. Terus tolong belajar lagi, sebaiknya belajar lagi analisis kesehatan perusahaan gitu kan, agar kita bisa melihat perusahaan ini untung apa rugi. Itu aja sih. Nah kalau yang mau lebih aman lagi Bapak Ibu, karena ada investasi yang katakanlah ada misalnya ST sukuk tabungan, Mbak ya. Sukuk tabungan itu dia memberikan 6,5% dan floating rate. Ketika terjadi hiperinflasi katakanlah contoh ya, 10% pemerintah, maka floating rate ini akan naik di atas 10%. Jadi dia bisa naik, nggak bisa turun. Gitu. Tapi pertanyaannya apakah kurs dolar kita akan baik-baik saja? Masalahnya adalah kurs rupiah kita terus melemah. Sekarang 15.600. Ya inflasi bisa saja terkendali gitu, tapi rupiah kita terancam. Nah, ada satu titipan saya dalam pertemuan ini untuk investasi yang bisa melawan inflasi dan pelemahan rupiah adalah indon atau indois, yaitu obligasi negara yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam denominasi dolar. Karena dolar ketika mereka dibayar kuponnya dibayar pakai dolar, gitu. Selisih harga naik dan dibayar pakai dolar. Ini salah satu rekomendasi ya. Salah satu rekomendasi saya. Mungkin itu aja, Mbak. Baik, terima kasih Pak Adrian. Saya ke tempatnya Pak Amiruddin, ada closing statement. Bagaimana OJK ini terus hadir begitu ya untuk melindungi masyarakat kita, Pak Amiruddin. Iya, mungkin saya ingin menyampaikan kepada siapapun pendengar yang ada di sini untuk tak henti-hentinya untuk terus meningkatkan pemahaman terkait dengan sektor keuangan seperti itu. Dengan melihat banyak kasus-kasus yang tadi sempat saya sampaikan juga, ini menunjukkan bahwa sebenarnya banyak masyarakat kita yang terjebak terhadap investasi ilegal itu karena penawaran yang justru juga datang lewat smartphone yang masyarakat kita pakai. Mungkin pesan saya, kita menggunakan smartphone, jangan lupa juga kita harus menjadi orang yang smart. Dengan smartphone itu kita punya sumber informasi yang banyak juga. Manfaatkan dengan baik, cari informasi sebanyak-banyaknya. Ketika ada penawaran, jangan ragu-ragu untuk bertanya ke siapapun, termasuk ke kami, ke OJK. Ketika ada penawaran, tadi pesan kami sekali lagi, ingat 2L, pastikan legalitasnya dan cek apakah itu logis atau tidak. Dan kalau ingin bertanya ke kami ada layanan telepon yang kami siapkan buat masyarakat. Bisa menelpon ke 021 157 atau bisa lewat WhatsApp di 081 157 157 157. Kami sengaja berikan semua nomor-nomor yang mudah diingat. Mudah-mudahan sih masyarakat pendengar dimanapun berada untuk tak ragu-ragu untuk bertanya ataupun ingin menambah pengetahuan terkait dengan sektor keuangan. Iya, call center 021 157 dan WhatsApp di 081 157 157 157. Intinya di sini edukasi ya. Ini yang penting, jangan mudah dibodoh-bodohi, jangan mudah tergiur dengan keuntungan yang luar biasa ya. Terima kasih Pak Amiruddin Muhyiddin selaku Deputi Direktur Kantor OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Sehat selalu Pak Amiruddin ya. Dan juga Pak Adrian Sayed, beliau adalah asesor Lembaga Sertifikasi Profesi Industri Keuangan
Pasar Modal Indonesia. Dan tadi juga pendengar, kami sudah bersama dengan Pak Darwisman, Kepala Kantor OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Terima kasih, ini edukasi yang luar biasa buat saya dan juga buat pendengar ya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan baiklah pendengar Pulau 1 dari Makassar, demikian kebersamaan kita di program acara peningkatan investasi dengan topik seputar generasi muda cerdas berinvestasi. Saya Arti Alfiard bersama dengan rekan Fandi di meja operator mengucapkan terima kasih dan kita tutup kebersamaan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1